Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farela Zahra dengan BP 2110252042, Praktikum Biologi Prod B, kelas atau shift Senin. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek hewan menguntungkan dan hewan merugikan di bidang pertanian. Yang pertama ada bekicot. Di bagian 1 terdapat apex, yang kedua terdapat sutura, yang ketiga terdapat anterior, yang keempat terdapat stigma, yang kelima terdapat mata, yang keenam terdapat podium atau kaki, yang ketujuh terdapat 5 ories, yang kedelapan terdapat porus genitalis. Nah, bekicot merupakan binatang yang merugikan di bidang pertanian karena disebut juga dengan hama di bidang pertanian. Cara penangkapannya itu mudah-mudah sulit karena dia agak sulit ditemukan. Biasanya ditemukan di bawah pohon pisang atau di sekitaran tempat yang lembab. Dan ketika memfotonya itu dibutuhkan waktu supaya bekicotnya keluar dulu baru bisa difoto. Yang kedua ada belalang. Di bagian 1 ada antena, di bagian 2 ada mata, yang ketiga ada femur, di bagian 4 ada spiraker, di bagian 5 ada ovipositor, di bagian 6 ada kepala, di bagian 7 ada toraks, di bagian 8 ada abdomen. Peran belalang di bidang pertanian yaitu sebagai herbivora, predator, dekomposer, dan sebagai hama juga. Cara penangkapannya itu cukup sulit karena butuh semacam tanggu atau alat yang bisa untuk mengambil atau menangkap belalang tersebut. Yang ketiga ada kupu-kupu. Di bagian A terdapat antena, di bagian B terdapat sayap atas, di bagian C terdapat sayap bawah, di bagian D terdapat pembuluh sayap, di bagian E terdapat dada, di bagian F terdapat perut, di bagian G terdapat mata, di bagian H terdapat kaki pendek, dan di bagian I terdapat kaki panjang. Perannya di bidang pertanian yaitu sangat menguntungkan karena membantu proses penyerbukan. Dan cara penangkapannya di sini saya menangkapnya di semak-semak dan terdapat 2 kupu-kupu dan saya menangkapnya dengan menggunakan kantong asoy untuk menangkapnya. Nah, di sini saya pertama merasa kesulitan dan kemudian bisa ditangkap. Yang terakhir ada ikan. Di bagian A terdapat tonjolan hidung, di bagian B terdapat mata, di bagian C terdapat tutup insang, di bagian D terdapat sirip punggung, di bagian E terdapat sirip dada, di bagian F terdapat sirip perut, di bagian G terdapat sirip ekor, dan di bagian H terdapat gurut sisi. Untuk perannya itu bisa dijadikan sebagai ikan hias dan makanan. Nah, di sini saya cara menangkapnya di dalam kolam itu menggunakan tangan dan mengambilnya dengan baik dan benar karena digunakan sebagai ikan hias di rumah saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.